Selamat datang teman-teman semua di channel Deng ID dengan saya Angga. Seperti biasa, apa kabar teman-teman semua? Malur damang. Semoga teman-teman semua sehat, dulur-dulur semua sehat dan berbahagia ya. Hari ini aku mau bahas softbox dari Medio. Sebelumnya aku tuh pakai lighting ini untuk konten produksiku. Lihat cahayanya. Wow, gila. Wow. Oke, sedikit cerita teman-teman semua ya. Jadi ketika aku pakai lighting itu, ternyata si cahayanya itu terlalu keras di mukaku gitu loh. Terlalu keras dalam artian dia nggak menyebar dan tidak memperhalus. Ini kalau dinyalain ya, tuh jelek banget gitu. Memang untuk konten kecil-kecilan sih mungkin cocok ya. Cuma aku pikir kayaknya aku butuh untuk pencahayaan secara menyeluruh, tidak hanya untuk di wajah saja, tapi dengan badanku ini juga harus kelihatan, semuanya juga ini harus kelihatan bagus gitu. Dan aku pikir mungkin aku harus beli lighting yang proper. Jadi aku memutuskan untuk beli softbox. Softbox itu peripheral yang penting ketika digunakan oleh fotografer atau videografer untuk men-shoot satu objek atau kitanya atau apanya atau untuk pencahayaan. Karena dalam videografi selain ini view yang kamu lihat itu salah satu pilar penting. Terus suara itu juga penting. Terus cahaya itu juga penting. Memang kamu bisa ngambil cahaya dari natural dari jendela rumah kamu. Cuma alangkah baiknya ketika kamu memiliki satu lighting yang lebih portable, dalam artian dia bisa dipindah-pindah dan disetting sesuka kamu. Kegunaan softbox itu selain untuk penerangan yaitu untuk memperhalus cahaya yang dihasilkan. Cahaya yang tadinya satu titik, misalkan ini ya, dia pantulin gitu, terus di depannya ada reflektor ya, gunanya untuk menyebarkan cahaya itu sendiri supaya cahaya yang dihasilkan itu tidak terlalu strike dan tidak terlalu keras kepada mukamu saja gitu, tapi lebih menyebar dan lebih halus. Jadi cahaya yang dihasilkan bisa terlihat lebih natural gitu maksudnya. Penting atau tidak penting sesuai kegunaannya saja. Ketika kamu indoor seperti ini dan tidak selalu pencahayaan di luar itu bagus kan. Jadi pencahayaan dari luar itu kadang-kadang, maksudnya dari luar itu alami ya, dari sinar matahari, kan tidak selamanya bahwa cahaya itu kadang-kadang lagi oke nih, cuacanya lagi cerah misalkan, atau kadang-kadang lagi mendung, atau ketika kamu harus syuting malam-malam misalkan ya, karena kebanyakan konten kreator kan nokturnal tuh, aktivitasnya malam hari, bukan pagi hari, bukan siang hari, kebanyakan malam. Kenapa? Karena ngejar sunyi, ngejar minim suara lah intinya. Jadi tidak terlalu berisik gitu, dan bisa memaksimalkan suara dari konten yang akan kamu buat atau yang akan kamu hasilkan, seperti itu. Ini adalah contoh ketika aku menggunakan lighting dari Medio ya. Dan ini ketika nggak pakai, iburik banget gila. Apa sih yang aku pakai saat ini? Yang aku pakai itu adalah softbox Medio yang 4 soket. Kenapa aku pilih Medio? Pertama, harganya murah. Ya, karena konten kreator seperti aku kan konten kreator kecil. Sebetulnya bisa sih ya invest di lighting yang lebih mahal. Cuma aku kalau yang murah aja bagus dan bisa kita maksimalkan, kenapa nggak coba dulu untuk yang murah dulu. Ngambil dari angle manapun tetap bisa terang dan menghasilkan gambar yang cukup proper gitu. Keunggulan dari softbox Medio ini selain harga yang murah adalah, lihat, tiangnya tinggi 2 meter. Terus dia ada bisa dinaik turunin gitu, terus dia punya cetrak-cetreknya, punya saklar on off nya juga.
kabelnya ya so-so lah, kalau kabel lumayan bagus. Terus dia punya 4 soket, yang dimana 2 soket lampu itu setiap soket saklar satu, setiap satu saklar itu memiliki 2 soket lampu, jadi kiri-kiri kanan-kanan gitu. Nah yang ketiga, prepetannya juga lumayan ya, bagus juga prepetannya. Terus ya itu sih sebetulnya kenapa saya pilih yang 4, karena kalau misalkan kurang terang, jadi kita nggak harus menaikkan wattage dari lampunya, tapi tambah lampu satu lagi gitu. Dan ini bisa sampai 4 lampu kan. Di sini aku pakai lampu putih dan kuning. Kenapa? Untuk memberikan kesan hangat gitu di layar dan di muka aku, karena aku kan hitam-hitam puluh gitu ya. Jadi kayaknya kalau pakai putih doang nanti takutnya teman-teman yang melihat ini, ih kok si Angga putih, padahal aslinya hidung. Jadi aku kasih kesan hangat supaya warna dari kulit aku ini terkesan seperti caramelize gitu. Bagus nggak? Bagus ya. Kekurangannya adalah tiangnya itu nggak terlalu proper, jadi dia harus dikasih pemberat di bawahnya supaya dia nggak jungkit-jungkit gitu. Dan ini sering goyang-goyang gitu ya. Oke. Dan dari soketnya itu kadang-kadang ada yang harus diperbaiki gitu. Jadi ketika dimasukin lampu, si konektor listrik yang di dalamnya itu kadang harus dimasukin dikit gitu. Tapi ya overall selama semuanya masih oke, masih berguna, ya nggak masalah, itu masih bagus-bagus aja sih. Kekurangannya cuma ya itu aja sih, kamu harus lebih perhatian dalam pemasangan lampunya, itu aja. Harganya, wow, harga ya. Harga itu di Shopee. Aku beli di Shopee dengan harga 200 ribuan aja. 213.000 gitu, nggak sampai 220, nggak sampai 220.000. Kamu bisa dapetin cahaya yang proper seperti ini ya. 220.000 itu belum termasuk lampu. Oke, jadi lampunya kamu beli sendiri aja. Dan aku rekomendasiin kamu pakai lampu dari Philips ya. Karena nggak tahu kenapa aku udah coba beberapa lampu lain, si hasilnya itu kurang baik aja gitu. Entah aku kurang mengerti juga mengenai teknologi lampu. Cuma katanya ada lampu yang kebiru-biruan, ada lampu ke hijau-hijauan atau ke ungu-unguan. Aku nggak ngerti lah ya itu maksudnya apa. Cuma yang ternyata setelah aku coba pakai lampu Philips itu dia kesannya lebih dari putih ke biru-biruan. Tapi kalau pakai lampu, aku pilih lampu yang MPA waktu itu, dia dari putih ke hijau-hijauan gitu. Jadi seminya, aduh, aku sebetulnya itu cocok-cocokan aja deh. Melihat dari kegunaannya hanya untuk pencahayaan, supaya jelas aja mah lebih baik pakai Philips sih. Kalau aku ya, pakai Philips. Ya paling itu aja sih yang bisa disampaikan ya, karena sebetulnya konten ini cuma untuk ngisi tags nanti di sini. Jadi setiap videoku itu aku nanti suka ngasihin ini micnya apa, kameranya apa. Tapi kalau kamera untuk HP ini belum dibikin ya, nanti aku bikin lagi. Kenapa aku pakai kamera handphone? Oke, terus lightingnya apa gitu. Nanti aku sering iniin tags di sini supaya teman-teman tahu aku produksi itu menggunakan alat-alat apa aja sih gitu. Ya, mungkin nggak ada lagi yang bisa disampaikan ya. Semoga teman-teman semua mengerti. Dan kalau misalkan teman-teman suka dengan konten produksiku ini, dengan konten-konten yang aku sajikan ini, jangan lupa like ya. Jangan lupa like, komentar, terus di share juga kalau misalkan konten ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Ini aku tampilin statistiknya deh nih. Oke, yang unsubscribe itu lebih banyak yang menonton channel ini ketimbang yang di subscribe. Dan kalau kamu itu teman saya, kamu keterlaluan. Kamu keterlaluan guys. Oke, saya pamit. Terima kasih sudah menonton. Angga undur diri. Bye bye.